Jujutsu Kaisen Season 3 dimulai dari puing-puing kehancuran yang tidak pernah benar-benar pulih. Episode 1 dan episode 2 tampil sangat epik, di sini Shibuya telah runtuh, dunia Jujutsu porak-poranda, dan keseimbangan kekuatan berubah selamanya. Gojo Satoru disegel, ribuan nyawa melayang, dan seorang remaja bernama Yuji Itadori terjebak memikul dosa yang bahkan tidak pernah ia pilih. Di balik reruntuhan itu, rencana-rencana lama kembali bergerak, rahasia klan yang terkubur mulai diperebutkan, dan kekuatan-kekuatan berbahaya bangkit dari bayangan. Semua benang takdir kini mengarah pada satu peristiwa besar yang akan menentukan masa depan dunia Jujutsu, Chuling Game. Di titik inilah kisah Jujutsu Kaisen Season 3 benar-benar dimulai. Di bawah cahaya api unggun yang redup, Yuji dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa ia hindari. Rasa bersalah, kematian, dan kehancuran bukan lagi alasan untuk berhenti. Dan Yuta Okotsu datang menakuti semua orang termasuk Yuji. Ketika Megumi memintanya ikut terjun ke dalam Chuling Game demi menyelamatkan Sumiki, Yuji menyadari bahwa pertarungan yang akan datang bukan sekadar soal hidup atau mati, melainkan tentang arti keberadaan mereka sebagai penyihir. Bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai penjahat, melainkan sebagai penyihir Jujutsu. Yos, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Musim kedua Jujutsu Kaisen ditutup dengan kekacauan total. Insiden Shibuya bukan sekadar pertempuran biasa, tapi bencana besar yang mengguncang seluruh dunia Jujutsu. Gojo Satoru disegel, ribuan warga sipil tewas, dan Yuji Itadori terpaksa memikul dosa paling berat, pembantaian yang dilakukan Sukuna menggunakan tubuhnya. Adegan terakhir memperlihatkan Yuji berdiri sendirian di tengah reruntuhan Tokyo. Kota itu hancur, sunyi, penuh kematian. Lalu ia menepukkan kedua tangannya, bukan untuk bertarung langsung, melainkan sebagai tantangan. Sebuah undangan terbuka bagi semua roh kutukan yang masih bersembunyi di kota. Dan disitulah kisah Season 3 dimulai. Jauh dari kehancuran Shibuya, kediaman keluarga Zenin justru berdiri tenang di bawah langit kelabu. Terlalu tenang. Di dalamnya, Naoya Zenin bersandar santai dengan senyum angkuh, duduk bersama dua tetua klan, Jinichi dan Ogi. Suasana ruangan dipenuhi ketegangan, hingga Ogi memecah keheningan dengan menegur keterlambatan Naoya. Kepala klan, Naobito, berada di ambang kematian, dan waktu mereka hampir habis. Namun Naoya tak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Dengan nada dingin dan sinis, ia mengatakan bahwa kehadirannya sudah tak penting lagi. Bagi dirinya, Naobito sudah tamat. Bahkan pemakaman pun tak berarti apa-apa. Kesombongannya menggantung di udara seperti racun. Pintu ruangan diketuk. Seorang pejabat klan masuk dengan wajah muram dan langsung menyampaikan kabar, Naobito Zenin telah meninggal dunia. Tanpa penundaan, surat wasiat akan segera dibacakan di hadapan anak-anaknya dan adik kandungnya. Naoya menyeringai puas. Di kepalanya, hasilnya sudah jelas. Dan memang benar. Dalam wasiat itu, Naoya ditetapkan sebagai kepala klan Zenin ke-27, seluruh aset klan diserahkan kepadanya, termasuk gudang kutukan pribadi dan senjata terkutuk yang tersimpan di SMA Jujutsu Tokyo. Namun kemudian muncul satu kalimat yang mengubah segalanya. Jika suatu hari Gojo Satoru tidak lagi mampu bertindak, maka posisi kepala klan akan dialihkan kepada Megumi Fushiguro. Ruangan itu seperti berhenti bernafas. Wajah Naoya yang semula penuh kemenangan berubah menjadi amarah murni. Ia menolak keras keputusan tersebut. Baginya, tak masuk akal jika semua yang telah ia tunggu justru dirampas oleh seorang bocah yang bahkan nyaris tidak menyandang nama Zenin. Warisan itu miliknya. Tidak ada pengecualian. Dengan emosi meluap, Naoya menuntut tahu di mana Megumi berada. Setelah keheningan panjang, Ibu Maki akhirnya menjawab, Megumi sedang berada di Tokyo, mencari Yuji Itadori. Itu sudah cukup bagi Naoya. Jika Yuji menuju Megumi, maka Yuji adalah jalurnya. Membunuh keduanya berarti menghapus satu-satunya penghalang menuju kekuasaan absolut. Dan sebagai bonus, membunuh Wada Sukuna akan membuat namanya semakin disegani. Sementara itu, di reruntuhan Tokyo, Yuji terduduk lemas di tangga beton yang hancur. Tubuhnya remuk oleh kelelahan dan rasa bersalah. Choso mendekat dan menanyakan keadaannya. Yuji mengaku terkena Black Flash, tapi masih mampu berdiri. Ia sadar bahwa keberadaan Sukuna mempercepat pemulihannya, namun itu tidak memberi ketenangan sedikit pun. Choso memutuskan untuk tinggal,
mengumpulkan sisa-sisa saudara-saudaranya yang gugur, dan meminta Yuji kembali ke SMA Jujutsu. Yuji menolak. Ia tidak bisa kembali, tidak setelah mengetahui Sukuna mengincar Megumi, dan tidak setelah semua nyawa yang hilang karena dirinya. Ia mengaku telah membunuh adik-adik Choso dan merasa tak pantas berdiri di sisi siapapun. Namun Choso tidak marah. Ia menjawab dengan tenang, masa lalu memang menyakitkan, tapi persaudaraan bukan tentang menghapus rasa sakit, melainkan menanggungnya bersama. Kata-kata itu menembus lebih dalam dari serangan manapun. Yuji berdiri. Tekadnya mengeras. Ia meminta Choso bertarung bersamanya. Jika kota ini masih dipenuhi roh kutukan, maka mereka akan membasminya sebanyak mungkin. Di sebuah jembatan besar, Yuji tiba-tiba berhenti. Tanpa penjelasan, ia mulai bertepuk tangan, pelan, mantap, menggema di kesunyian kota. Seketika, roh kutukan raksasa meledak keluar dari sungai dan bangunan di sekitarnya, menyerbu ke arahnya. Yuji bergerak seperti bayangan, memancing mereka masuk ke dalam sebuah terowongan besar. Begitu semua terkumpul, Choso melepaskan serangan darah menusuk yang menghancurkan gerombolan itu dalam satu gelombang. Hanya satu roh tersisa, namun Yuji muncul di belakangnya dan menghantam tulang punggungnya hingga tubuhnya lenyap menjadi kabut kutukan. Choso terdiam. Ia teringat pertemuan pertama mereka. Yuji dulu kuat, tapi sekarang, ia terasa seperti monster. Bukan lagi manusia biasa. Ia memuji serangan terakhir itu dan memanggil Yuji sebagai adik kecilnya. Yuji bingung dan bertanya maksudnya. Namun sebelum jawaban muncul, suara dingin terdengar dari atas. Naoya Zenin berdiri di pagar jembatan, menatap mereka dengan jijik. Ia menuntut tahu lokasi Megumi. Yuji dan Choso saling pandang, mereka bahkan tidak mengenalnya. Naoya tersenyum tipis dan menyuruh mereka lari. Lalu ia mengungkap fakta pahit, Gojo telah disegel, dan perintah eksekusi Yuji Itadori telah diberlakukan kembali. Choso langsung diliputi amarah, tapi Naoya mengangkat tangan. Yuji tidak penting baginya. Hidup atau matinya wadah Sukuna tak ada artinya. Targetnya hanya satu, Megumi Fushiguro. Dan untuk mencapainya, ia akan membunuh Yuji. Dalam sekejap, Naoya menghilang. Ia muncul di antara mereka dan menghantam tenggorokan Yuji, melemparkannya ke belakang. Choso menyerang, tapi Naoya menangkis dengan mudah. Menyadari bahwa kekuatan mentah tak cukup, Yuji dan Choso menyerang bersama dari dua arah, sinkron, presisi. Namun Naoya tetap tenang. Dengan santai ia mengaktifkan Projection Sorcery, tubuhnya melesat di antara mereka seperti bayangan tak tersentuh. Dan pertempuran sebenarnya pun dimulai. Naoya mundur menjauh dalam sekejap mata, tubuhnya kembali berdiri di jarak aman tanpa satu goresan pun. Yuji menarik napas panjang, matanya menyipit. Ada sesuatu yang terasa aneh dari pergerakan Naoya, bukan sekadar cepat, tapi seperti melanggar logika gerak. Choso menangkap kejanggalan yang sama. Dalam hitungan detik, ia sampai pada satu kesimpulan. Itu teknik kutukan yang memanipulasi kecepatan. Naoya melirik Yuji dengan sedikit ketertarikan. Ia mengakui bahwa Yuji jauh lebih tangguh dari perkiraannya. Namun ada satu hal yang mengganggunya, ia sama sekali tidak tahu siapa pria yang berdiri di samping wadah Sukuna itu. Belum sempat siapapun bergerak, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Tekanan energi kutukan jatuh seperti gelombang raksasa, berat, dingin, dan menyesakkan. Tubuh ketiganya seakan membeku di tempat. Refleks pertama Yuji berteriak dalam pikirannya, "Gojo!" Namun sensasinya salah. Terlalu dingin. Terlalu kelam. Jauh lebih mengancam. Perlahan, Yuji menoleh. Di atas atap gedung terdekat, berdiri satu sosok di bawah cahaya bulan pucat. Yuta Okotsu. Tatapannya tajam dan kosong, seperti pemburu yang sudah menetapkan mangsanya. Tanpa sepatah kata pun, Yuta menarik pedangnya dan melompat turun. Benturannya menghantam jembatan dengan kekuatan brutal. Retakan menjalar, struktur runtuh, dan sebagian jembatan ambruk. Yuji dan Choso terpaku ketika Yuta bangkit dari reruntuhan dan mulai melangkah maju. Setiap langkahnya berat, tenang, dan mematikan. Choso merasakan darahnya membeku. Energi kutukan pria ini terlalu besar. Tidak ada keraguan lagi, inilah Algojo Yuji. Ia langsung memperingatkan Yuji. Naoya menimpali santai bahwa Yuta, secara teknis, berada di pihaknya. Nama itu akhirnya terhubung di ingatan Yuji. Megumi pernah menyebutnya, murid tahun kedua, penyihir kelas khusus. Selevel dengan Gojo. Yuta melirik Naoya dengan jelas tidak suka dan menuntut tahu siapa dia. Naoya memperkenalkan diri tanpa beban, menyebut dirinya sepupu Maki, dan menegaskan bahwa ia tidak berniat mengganggu urusan Yuta. Ia hanya ingin Yuji mati.
Choso segera merapat ke Yuji dan berbisik keras, "Lari." Ia akan menghadapi Naoya sendirian. Terjebak di antara dua monster sekaligus sama saja dengan bunuh diri. Yuji ragu. Choso menegaskan, "Yuta ancaman utama. Kabur sekarang. Mereka akan bertemu lagi nanti." Namun rencana itu hancur dalam sekejap. Naoya melesat dan menghantam perut Choso dengan tendangan brutal, memutus teknik darahnya sebelum sempat terbentuk. Pada saat yang sama, Yuta sudah mengejar Yuji. Jarak mereka tertutup hanya dalam beberapa detik. Choso tersentak sadar, ia terlalu meremehkan kecepatan Yuta. Penyesalannya terhenti saat tinju Naoya menghantam wajahnya dan melemparkannya jauh. Naoya menatapnya tenang, berkomentar soal teknik manipulasi darahnya. "Aneh," katanya, "seseorang di luar klan Kamo memilikinya. Tapi itu tidak penting." Bagi Naoya, kekalahan Choso hanya soal waktu. Choso menyeka darah dari mulutnya dan membalas dingin. Naoya tidak akan pergi hidup-hidup setelah mengancam adik kecilnya. Sementara itu, Yuji berlari mati-matian. Ia melompati mobil terbalik, mencoba memutus garis pandang. Yuta membaca gerakannya dan langsung memotong jalur dengan tebasan lebar. Yuji memutar tubuh di udara, nyaris lolos. Tanpa berhenti, ia meraih mobil itu dan melemparkannya sekuat tenaga. Yuta menepisnya tanpa usaha berarti, tapi gangguan singkat itu memberi Yuji beberapa detik berharga. Ia melesat ke gang sempit, berharap ruang terbatas memberi keuntungan. Tidak berhasil. Mobil itu terbang kembali ke arahnya. Yuji menghindar nyaris terlambat. Kini matanya terbuka penuh. Ia akhirnya paham, kekuatan Yuta bukan cuma soal teknik. Penguatan energi kutukannya berada di level yang sama sekali berbeda. Yuta sendiri mengonfirmasi dengan tenang, energi kutukannya bahkan melebihi Gojo. Satu-satunya alasan Gojo tetap unggul hanyalah 6S. Efisiensinya tak tertandingi. Merasa sudah cukup bermain, Yuta menyerbu lagi. Pedangnya berkilau. Yuji menghindar mati-matian, tiap gerakan Yuta membawa ancaman. Bukan hanya pedangnya, seluruh tubuhnya adalah senjata. Masalahnya bukan prediksi. Yuta bisa menelan serangan apapun dengan penguatan energi kutukannya. Namun Yuji tidak menyerah. Ia melihat peluang, menerobos ke dalam mobil terdekat, meraih pisau kecil dari kursi penumpang, lalu menerobos keluar tepat saat Yuta menyerang. Tebasan datang, Yuji menahannya dengan pisau. Yuta terkejut sesaat. Yuji langsung membalas. Benturan mereka berlanjut tanpa jeda. Yuji memaksa seluruh energi kutukannya mengalir ke pisau kecil di tangannya. Namun alirannya kacau, tidak stabil. Yuta menilai situasi dengan tenang dan berkata bahwa Yuji terlalu terpaku pada senjatanya. Dalam satu gerakan cepat, ia menghantam perut Yuji dengan tendangan keras yang membuat tubuhnya terpental jauh. Yuji baru saja bangkit ketika Yuta sudah kembali di hadapannya. Sebilah tebasan membelah perutnya, dan pisau kecil itu retak lalu patah dua. Namun Yuji tidak jatuh begitu saja. Ia memutar tubuh mengikuti arah tebasan, menjepit pedang Yuta dengan kakinya dan menghantamkannya ke tanah sekuat tenaga. Pedang itu pecah. Yuta meluncur mundur beberapa langkah, terkejut. Menatap senjata yang hancur, ia mengakui satu hal, pertarungan ini tidak akan mudah, tidak melawan seseorang yang dibentuk langsung oleh Gojo. Yuji berdiri terhuyung, luka-luka menganga, napasnya berat, tapi tekadnya tidak goyah. Keyakinannya baru saja tumbuh ketika dua tangan raksasa mencengkeram kepalanya dari belakang. "Rika!" Suara itu dingin. Yuta menoleh santai dan menjawab bahwa mereka hanya bermain, lalu dengan sopan meminta Rika menahan Yuji. Yuji meronta, namun kekuatan makhluk itu terlalu besar. Tak ada ruang untuk melawan. Yuta melangkah maju. Dengan ekspresi datar, ia menusukkan pecahan pedang langsung ke dada Yuji. Darah menyembur dari mulut Yuji. Yuta meminta maaf dengan suara pelan. Di kedalaman jiwa Yuji, Sukuna terbangun. Awalnya terkejut. Lalu ia melihat sesuatu, dan tersenyum. Sementara itu, di terowongan bawah, Choso hampir tak mampu berdiri. Projection Sorcery Naoya membuat tubuhnya bergerak seperti kilatan cahaya. Setiap serangan menghantam dengan kekuatan brutal. Choso tak mampu membaca teknik itu, dan tanpa akses darah eksternal, sebagian besar jurus andalannya menjadi tidak efektif. Naoya mengakui bahwa Choso lebih tangguh dari perkiraan dan menuntut tahu siapa dirinya sebenarnya. Choso menegakkan tubuhnya. Matanya mengeras. Ia menyatakan dirinya sebagai kakak tertua dari 10 bersaudara, lalu mengaktifkan Flowing Red Scale. Energi kutukan membanjiri tubuhnya. Naoya menghindar dan muncul di belakangnya, namun kali ini Choso berhasil menguncinya. Meski begitu, Naoya tetap mendaratkan pukulan telak yang merobek perut Choso.
darah muncrat deras. Naoya tersenyum, lalu mengeluarkan pisau kecil. Ia berkata bahwa ia memutuskan untuk ikut campur dalam kendali darah Choso. Dengan nada mengejek, ia bertanya berapa lama Choso berniat terus bertahan. Ia bahkan meminta maaf karena memakai senjata, menyebutnya tidak bermartabat, lalu meluapkan kebenciannya pada para penyihir yang bergantung pada alat, termasuk saudara-saudaranya sendiri. Choso menatapnya tajam dan bertanya apakah ia benar-benar membenci saudara kandungnya sedalam itu. Naoya menjawab tanpa ragu, kakak yang lebih lemah dari adiknya tidak layak disebut apapun. Choso menolak gagasan itu. Bagi dirinya, kakak ada untuk melindungi, membimbing, dan menanggung beban. Itulah kekuatannya. Saat kata-kata itu keluar, darah menyebar ke segala arah, membanjiri tanah dalam jumlah mengerikan. Naoya terperangah. Ia tidak mengerti bagaimana Choso masih hidup. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa tubuh Choso bukan sepenuhnya manusia. Sebagai Dead Painting Worm, darahnya lahir dari energi kutukan itu sendiri. Selama energi itu masih ada, kehilangan darah tidak akan pernah cukup untuk membunuhnya. Dengan kekuatan itu, Choso membentuk lautan darah di tanah menjadi dinding merah raksasa yang memutus seluruh pandangan Naoya. Melihat gerakannya melambat, Naoya mengejek, yakin bahwa stamina Choso akhirnya habis. Kesalahan itu nyaris membunuhnya. Choso muncul di sampingnya seketika dan melepaskan Piercing Blood dari jarak nol. Naoya memutar tubuh tepat waktu, tapi perhatiannya langsung tertarik ke bawah. Tanah di bawah kakinya berubah menjadi kolam darah hidup, merayap mendekat mengikuti denyut jantung. Naoya mengatur pijakan, berusaha menghindari kontak cukup lama, namun Choso mendaratkan tendangan tajam. Naoya menahan, tetapi getaran aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Ada yang salah. Lengannya terasa berat. Gerakannya melambat. Ia menunduk dan matanya membesar. Noda gelap sudah menempel di pakaiannya. Darah telah melekat di kulitnya. Saat itulah semuanya jelas. Choso telah menanam jejak darah mikroskopis ke tubuhnya, mengacaukan pergerakannya dari dalam. Di seberang medan tempur, Choso bersiap tenang untuk serangan berikutnya. Dengan suara mantap ia menyatakan, inilah akhir bagi pewaris klan Zenin yang sombong itu. Naoya menggertakkan gigi. Ia menolak panik. Meski terikat, ia masih bisa bergerak. Ia menantang Choso untuk menyerang. Ia percaya Projection Sorcery akan membuatnya lolos dari apapun. Namun tekanan di udara berubah. Menatap Choso, Naoya merasakan sesuatu yang asing. Ini bukan Piercing Blood. Yang terbentuk jauh lebih liar, lebih tidak stabil, dan jauh lebih mematikan. Teknik itu bukan jurus biasa. Ia merupakan hasil penyempurnaan manipulasi darah yang diwariskan turun-temurun. Supernova. Sebuah bola darah raksasa meledak dari pusat serangan, menghantam segala arah dan pecah menjadi ribuan proyektil berkecepatan tinggi. Setiap pecahan menembus tubuh Naoya dari semua sisi. Tidak ada celah untuk menghindar. Tidak ada ruang untuk bertahan. Saat ledakan itu berakhir, Naoya tergeletak di tanah, tubuhnya remuk dan tak bergerak. Kesunyian menyelimuti medan tempur. Dari balik bayangan, Yuta melangkah keluar sambil menyeret tubuh Yuji dengan kerah hoodie-nya. Tubuh Yuji menggantung lemas tanpa reaksi. Choso baru saja berdiri ketika Yuta menghantam wajahnya dengan satu pukulan telak dan menjatuhkannya kembali ke tanah. Yuta mengamati medan pertempuran dengan ekspresi datar, lalu menoleh ke arah Naoya yang kini merangkak di antara darah dan puing-puing, hampir kehilangan kesadaran. Naoya merasakan tatapan itu. Amarah mendidih di balik rasa malu yang menghancurkan harga dirinya. Diperlakukan seperti ini, membuat dunianya runtuh. Sebelum sempat berkata apa-apa, darah muncrat dari mulutnya. Kepanikan menyergap. Racun? Efek tertunda dari teknik Choso? Namun kebenaran menghantamnya lebih keras. Choso bukan manusia. Ia adalah makhluk terkutuk. Dan setelah tubuhnya menerima luka dari sesuatu yang bukan manusia, sistem tubuh Naoya mulai menolak darah asing yang telah menyusup ke dalam dirinya. Melihat penderitaannya, Yuta menawarkan pertolongan. Ia bisa menyembuhkannya dengan reverse curset teknik W, dengan satu syarat. Naoya harus melapor ke markas Jujutsu dan memastikan bahwa Yuji Itadori telah mati. Kesadaran Yuji mengabur, lalu muncul sebuah ingatan lama. Ia masih bayi, digendong oleh ayahnya, Jin Itadori. Kakeknya masuk ke ruangan dengan wajah penuh amarah dan memperingatkan Jin untuk meninggalkan istrinya. Hubungan itu, katanya, hanya akan membawa kematian. Jin memintanya berhenti berbicara seperti itu di depan anak kecil. Namun justru itu yang memicu amarah sang kakek. Ia menuduh Jin putus asa, mengingatkannya betapa ia menginginkan seorang anak setelah kegagalannya dengan istri sebelumnya.
Sebelum pertengkaran membesar, seorang wanita dengan jahitan di dahinya masuk dan memanggilnya ayah mertua, bertanya apa maksud semua ucapan itu. Yuji terbangun dengan napas tersengal. Ia duduk di samping api unggun. Kehangatan menyentuh wajahnya. Yuta duduk di seberangnya. Saat melihat Yuji sadar, Yuta tertawa kecil lega. Ia menjelaskan bahwa eksekusi tadi hanyalah sandiwara, sebuah pertunjukan yang dirancang demi kondisi khusus. Beberapa bulan lalu, Gojo mendatanginya dengan satu permintaan pribadi. Jika sesuatu terjadi pada dirinya, Yuta harus melindungi murid tahun pertama dan kedua. Namun Yuji adalah yang paling mengkhawatirkan. Seperti dirinya dahulu, Yuji telah ditandai untuk dieksekusi secara diam-diam demi menghentikan ancaman lain. Maka Yuta merancang rencana. Ia menerima peran Al-Gojo dan membuat Binding Fowl untuk benar-benar membunuh Yuji. Itulah satu-satunya cara untuk meyakinkan para petinggi. Yuji bertanya bagaimana ia bisa hidup jika sumpah itu nyata. Yuta menjawab, begitu jantung Yuji berhenti, ia langsung menggunakan reverse curset technique untuk menghidupkannya kembali. Ia tidak yakin berhasil. Ia hanya bertaruh pada ketahanan Yuji. Dengan pahit ia menambahkan bahwa ini adalah kematian kedua Yuji yang direkayasa. Para petinggi mungkin akan curiga suatu hari nanti, tapi untuk sekarang, mereka menganggap urusan ini selesai. Yuji akhirnya bertanya hal terpenting. Mengapa Yuta mau melakukan semua ini untuknya? Yuta menjawab tanpa ragu. Karena Yuji berarti bagi orang-orang yang berarti baginya. Ia mengakui bahwa dulu ia juga memikul kekuatan yang tidak ia pahami, sesuatu yang terasa seperti kutukan atas hidupnya. Namun Yuji tidak pernah meminta beban ini. Apa yang terjadi di Shibuya bukan salahnya. Namun Yuji tetap menunduk. Rasa bersalah itu tidak hilang. Saat itulah sebuah suara memanggil namanya. Megumi melangkah ke dalam cahaya api unggun. Ia meminta Yuji kembali ke SMA Jujutsu. Penghalang melemah. Mereka bisa masuk tanpa terdeteksi. Yuji meledak. Ia menyuruh Megumi berhenti berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suaranya bergetar, mengingatkan betapa banyak nyawa melayang karena dirinya. Megumi tidak menyangkal. Ia mengakui tanggung jawabnya dan meminta Yuji untuk tidak lari dari perannya. Mereka bukan pahlawan. Mereka penyihir yang menghadapi ancaman yang tidak bisa dihadapi siapapun selain mereka. Nilai mereka akan ditentukan oleh apa yang mereka lakukan selanjutnya. Lalu Megumi berkata pelan bahwa ia membutuhkan bantuan Yuji. Noritoshi Kamo telah memulai ritual besar. Cooling Game. Orang-orang yang terhubung dengan dunia Jujutsu dipaksa bertarung sampai mati. Kakaknya, Sumiki, telah terbangun dan kini terjebak di dalamnya. Megumi menatap Yuji dan meminta satu hal, bertarung bersamanya untuk menyelamatkannya. Sekarang, tim bersiap menemukan Tengen, yang bisa memberikan informasi penting tentang rencana Noritoshi Kamo dan cara membebaskan Gojo Satoru. Masalahnya, ada lebih dari 1000 pintu yang terus berubah, dan salah membuka berarti gagal total. Shoso memberikan solusi. Dengan tekniknya, ia bisa menemukan saudara-saudaranya yang juga berada di lokasi Tengen, sehingga mereka bisa sampai ke sana. Di sisi lain, Maki selamat dari serangan Jogo meski mengalami luka bakar dan sedikit perubahan desain, tapi tetap terlihat menakjubkan. Pertemuan Uta dan Maki menjadi momen emosional, dan Yuji akhirnya mengakui Choso sebagai saudaranya, memunculkan kegembiraan besar. Dengan bantuan Choso, mereka berhasil menemukan Tengen, meski harus mengenang kematian Riko Amanai, senyum yang tak bisa mereka lindungi. Episode ini ditutup dengan seluruh kelompok bertemu Tengen, siap menggali informasi penting untuk arc selanjutnya. Adegan aksi di episode ini terasa sinematik dan berkualitas tinggi, sesuai ekspektasi karena 2 episode pertama memang dirilis di bioskop. Kedepannya, banyak pertarungan penting yang pasti bakal diadaptasi dengan luar biasa. Yos, ini menarik. Kita lanjutkan lagi next time. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.